pihak, termasuk juga berbagai elemen, termasuk di sini juga Ibu Susi Pujiastuti. Kami tahu Ibu Susi adalah salah satu tokoh dan figur politik yang luar biasa, juga banyak kiprahnya di nasional ini. Jadi kami tentu menyambut baik apa yang sedang dilakukan oleh Pak Anies, terutama untuk merangkul berbagai elemen. Ini adalah tentu kami melihat ini adalah sebagai salah satu upaya Pak Anies sebagai baca pres yang insya Allah menjadi capres dan kemudian menjadi presiden untuk merangkul semua elemen. Jadi kalau untuk pertemuannya sendiri kami tentu menyambut baik ini karena tentu ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan elektabilitas juga, untuk terus merangkul semua kalangan yang juga ingin melakukan perbaikan untuk Indonesia sesuai dengan koalisi perubahan yang kami bentuk begitu. Mas Anies kemudian diundang dan saya kira diundang oleh Bu Susi yang punya kelasnya tersendiri lah. Artinya Bu Susi juga banyak pendukungnya, di medsos juga banyak followernya ya. Dan pada waktu menjadi menteri juga banyak orang yang suka. Artinya ketika kemudian Bu Susi menunjukkan kedekatannya dengan Mas Anies, ini juga akan memindahkan kesukaan para pendukungnya Bu Susi menjadi suka juga terhadap Mas Anies. Artinya ini harus terus dilakukan oleh Mas Anies, ketemu dengan para tokoh yang tentu memiliki pendukung dalam segmentasinya masing-masing. Dan ini harus terus digulirkan, karena dengan cara inilah tentu akan mengerek popularitas dan elektabilitasnya Mas Anies. Mungkin saja dulu orang yang tidak pernah berpikir tentang Mas Anies, tapi dia memang Bu Susi, kemudian ini sahabat lama. Bu Susi itu bukan orang yang kenal baru, tapi sudah sahabat lama. Selama pandemi ini beliau lebih banyak di sini. Lalu saya kemarin datang ngobrol dengan beliau dari mulai kemarin sampai tadi malam, pagi, lalu kita jalan sama-sama tadi ke pantai, ngobrol banyak hal. Diskusi banyak hal dan obrolan teman lama. Jadi kalau teman lama itu ya ceritanya macam-macam, apa aja dibahas, ya seru. Dan Bu Susi masakannya enak sekali, semuanya dari laut, semuanya, hampir semua makanannya seafood, dan sama keluarga, sama cucunya, sama anak-anaknya. Jadi perjumpaan kita adalah perjumpaan dua sahabat bersama keluarganya beliau semua, dan saya bermalam di rumah beliau, tinggal di sana. Kemudian itulah ngobrol aja kemarin. Kita sudah dengar dari tim 8 koalisi perubahan yang sudah menyebutkan bahwa sebenarnya sudah tuntas. Jadi apabila saat ini kemudian terbuka dengan berbagai, kami bilang bahwa ini adalah terbuka untuk melihat opsi-opsi yang ada. Tapi tentu apabila sudah ditentukan, kami juga saat ini sedang menunggu hasil tersebut begitu. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah bahwa ini bukan artinya adalah masih terbuka atau misalnya belum selesai, tapi ini kalau misalnya ada satu atau sebagian pihak yang melihat bahwa ini adalah bagian dari menjodoh-jodohkan, kami melihat ini bahwa ya selalu terbuka untuk aspirasi tersebut. Tapi tentu dari tim koalisi 8 kami sudah final bahwa cawapres sudah final oleh Pak Anies begitu. Seperti yang sudah disebutkan oleh tim koalisi dan juga oleh Pak Anies sendiri. Jadi saat ini kami hanya dalam posisi menunggu kapan kemudian ini akan diumumkan begitu. Sangat suka atau militan dengan Bu Susi gitu, karena dulunya sering menenggelamkan kapal gitu ya. Kan begitu melihat Mas Anies dengan Bu Susi, akhirnya juga tergiring juga bahwa akhirnya kesukaan terhadap Bu Susi juga suka terhadap Mas Anies. Tetapi lagi-lagi bahwa persoalan cawapres tentu diserahkan kepada Mas Anies sesuai dengan piagam kerjasama koalisi yang sudah ditandatangani oleh seluruh partai-partai koalisi. Yang kedua, Mas Anies sudah mengeluarkan kriteria-kriteria yang itu juga akan menjadi kriteria untuk memilih pasangan. Biarkan Mas Anies dipersepsikan dengan siapapun hari ini, ya, dengan para tokoh. Mungkin nanti akan ketemu dengan tokoh lain, dipersepsikan lagi. Oh, ini mungkin barangkali calon wakil presidennya, nggak apa-apa.
dipersepsikan oleh publik itu bagus. Mungkin ada agenda jadi cawapres Bapak. Cawapres Pak. Kalau kriteria Bapak gimana Pak cawapres? Kita ngobrol banyak hal, macam-macam diobrolin. Mungkin sahabat lama jadi cawapres. Dengan Bu Susi itu saya belajar banyak. Beliau bercerita tentang soal lingkungan hidup, soal pengerukan pasir laut. Kita bicara juga soal bagaimana nasib nelayan, bagaimana perbaikan kebijakan kemaritiman. Kemudian cerita tentang bagaimana kebijakan-kebijakan terkait dengan transportasi udara, karena itu wilayah pengalaman beliau. Jadi bicaranya itu santai, temanya bermacam-macam, ada yang serius, ada yang penuh dengan senda gurau, ada juga soal politik, ada juga. Demokrat yakin elektabilitas Anies akan naik usai bertemu Susi. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menilai pertemuan Anies Baswedan dengan Susi Pujastuti bakal mengerek elektabilitas Anies sebagai bakal capres. Ia menyebut usai pertemuan itu pendukung Susi yang mulanya tak mendukung Anies bisa saja beralih ke bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP itu. Karena dengan cara inilah tentu akan mengerek elektabilitas dan popularitas Mas Anies. Mungkin aja dulu orang yang tidak pernah berpikir tentang Mas Anies, tetapi dia memang sangat suka atau militan dengan Bu Susi karena dulunya sering menenggelamkan kapal, kata Herman di Kompleks Parlemen Kamis 27 Juli. Herman menilai Susi memiliki pendukung sehingga suara itu dinilai mampu membantu Anies merengkuh suara optimal. Herman mendorong Anies untuk menemui tokoh lainnya yang dinilai memiliki segmentasi pendukung sendiri, bertemu dengan para tokoh yang memiliki pendukung dan segmentasinya masing-masing, dan ini harus terus digulirkan, ujar dia. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief tak mempersoalkan munculnya Susi Pujastuti dalam bursa calon wakil presiden Anies Baswedan. Partai Demokrat tak pernah mempermasalahkan nama Susi atau nama-nama lain dalam kandidat Capres Mas Anies, kata Andi dalam rekaman suara diterima kemarin. Andi menilai menjadi pemimpin Indonesia merupakan panggilan sejarah. Bila sejarah belum memanggil, artinya sosok itu belum ditakdirkan menjadi pemimpin Indonesia. Ia mengatakan Demokrat dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempersiapkan diri sejak saat ini untuk menunggu panggilan sejarah tersebut. Karena kita tak tahu kapan apakah akan dipanggil oleh sejarah, atasi keadaan kan semua masih berpeluang ke depan, kata dia. Melihat itu, Andi mempersilahkan bila nama-nama lain selain Susi masuk dalam bursa Capres Anies. Namun, ia memastikan AHY sudah bersiap bila panggilan sejarah itu datang kepada Demokrat nantinya. Bahwa kita, ketum kami, bersiap panggilan sejarah datang kepada kami, kepada Mas Ketum AHY, begitu juga kalau tak terjadi, kata Andi. Nama Susi baru-baru ini menjadi sorotan karena dikaitkan dengan posisi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kabar ini mengemuka usai Anies menemui Susi di Pangandaran, Jawa Barat pada Senin 24 Juli. Usai pertemuan, Susi mengaku ada pembahasan politik dengan Anies, akan tetapi ia tak menjelaskan secara detail. Nama Susi di bursa Capres Anies kemudian direspon oleh Nasdem yang masih membuka kemungkinan Susi menjadi Capres Anies. Sementara PKS menyerahkan keputusan tersebut kepada Anies. Anies kini telah didukung oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat untuk maju sebagai bakal Capres di Pilpres 2024. Namun, Anies sampai saat ini belum mengumumkan siapa nama Capres yang akan mendampinginya.